Sekarang kita akan belajar tentang vektor proyeksi ortogonal. Sebelum kita belajar tentang materi ini untuk sembarang ruang vektor, mari kita lihat kasus di R2 terlebih dahulu. Jadi, misalkan kita punya dua buah vektor A dan B di R2, dan R2 ini dilengkapi dengan hasil kali titik. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B dapat kita gambarkan sebagai berikut. Jadi di sini misalkan kita punya vektor A yang ke kanan atas. Nah, di sini vektor A ini bisa kita bagi menjadi dua komponen kan. Jadi A ini bisa kita tulis sebagai vektor C ditambah vektor W. Jadi ini vektor C-nya, ini vektor C ditambah vektor W yang ke atas. Oke, jadi di sini terlihat kalau vektor A itu sama dengan vektor C ditambah vektor W. Oke, jadi ini vektor W-nya, dan panjangnya sama dengan yang di kiri ini ya, jadi dia sama aja sebenarnya. Jadi ini vektor W. Nah, di sini kita tulis C itu sebagai proyeksi A terhadap B. Oke, dan W ini kita tulis sebagai proyeksi A terhadap B ortogonal. Karena di sini W dan C ini saling tegak lurus, makanya yang satu proyeksi terhadap B, karena dia terhadap B, yang C ini, yang satu terhadap B ortogonal. Oke. Nah, di sini ya, jadi di sini bisa kita lihat kalau C ini sebenarnya adalah suatu vektor di subruang W. Kan R2 ini ruang vektor, artinya dia punya subruang dong. Nah, di sini C itu adalah vektor di subruang W, yaitu subruang yang dibangun oleh vektor-vektor di sumbu X. Karena di sini C ini yang mendatar ya, jadi dia di sumbu X. Dan W adalah vektor proyeksi A terhadap B ortogonal. Jadi W ini adalah vektor di subruang W ortogonal, atau subruang yang dibangun oleh vektor-vektor di sumbu Y. Jadi di sini ini subruang dari W, ini subruang W, yang di sini subruang dari W ortogonal. Oke. Nah, di sini artinya komposisi vektor A ini yang tadinya C tambah W bisa kita tulis sebagai yang tadinya A itu adalah C itu adalah A sama dengan C tambah W, di mana C-nya adalah proyeksi BA dan W-nya proyeksi B ortogonal A. Daripada kita tulis B di sini kita bisa tulis lebih umum lagi, A itu adalah proyeksi WA atau proyeksi A terhadap subruang, proyeksi A terhadap subruang W ditambah proyeksi A ditambah subruang W ortogonal. Oke, jadi ini hanya notasi aja, notasi yang berbeda untuk C. Jadi ini adalah C kita, dan ini adalah vektor W kita. Jadi hanya notasi yang berbeda, tapi di sini komposisi ini selalu bisa kita dapatkan untuk sembarang vektor A di Rn. Jadi walaupun ini untuk R2, jadi walaupun ini ilustrasinya pada R2, tapi fenomena ini bisa kita dapatkan untuk sembarang vektor di Rn. Bahkan lebih lanjut lagi, fenomena ini dapat diperumum ke sembarang ruang hasil kali dalam V. Jadi di sini teoremanya. Jadi sekarang misalkan kita punya ruang hasil kali dalam V, dan W itu adalah subruangnya, subruang yang berdimensi hingga. Nah, di sini teoremanya mengatakan setiap vektor U di V ini dapat dinyatakan dengan tepat satu cara sebagai U sama dengan W1 tambah W2. Jadi atau C tambah W lah, tapi di sini kita umumkan aja hanya notasi yang berbeda saja, jadi U sama dengan W1 tambah W2. Di mana W1-nya adalah anggota W dan W2-nya adalah anggota W ortogonal atau komplement dari W. Ingat di sini artinya kalau dia W ortogonal, artinya vektor-vektor W2 ini vektor-vektor di komplement W atau di W ortogonal ini tegak lurus dengan semua vektor di W besar. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan kita punya vektor U yang ke kanan atas, U itu bisa kita proyeksikan menjadi proyeksi WU ditambah proyeksi W ortogonal U atau komplement W. Proyeksi U terhadap komplement W. Di sini misalkan subruang W-nya adalah subruang. Jadi misalkan ini subruang R3-nya, subruang V-nya misalkan sembarang ya. Jadi di sini bisa kita gambarkan subruang W-nya misalkan yang bidang ini. Berarti
komplemennya adalah yang tegak lurus dengan bidang ini gitu, jadi yang ke atas. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini, dan di sini bisa kita lihat kalau vektor U selalu bisa kita tuliskan dalam W1, jadi ini W1 ditambah W2, jadi ini W2. Oke. Nah, itu teoremanya seperti ini, tapi tidak akan dibuktikan teoremanya. Cuma di sini ada beberapa poin. Jadi di sini beberapa poin yang kita perhatikan. Nah, di sini vektor W1, vektor W1 ini atau dia sama aja dengan proyeksi U terhadap subruang W, ini kita namakan proyeksi ortogonal dari U pada W. Oke. Vektor W2, jadi vektor yang di sini, yang ini kita namakan sebagai proyeksi ortogonal dari U pada W ortogonal atau pada komplement W. Oke. Nah, notasinya adalah W2. Oke. Kan tadi kita dapat U itu adalah artinya kalau kita mau pakai notasi proyeksi yang tadinya W1 tambah W2, artinya di sini U itu menjadi proyeksi U pada W ditambah proyeksi U pada W ortogonal. Atau dari sini bisa kita pindah ruas yang proyeksi W-nya, proyeksi U terhadap W bisa kita pindah ruas, artinya kita dapatkan formula proyeksi U terhadap W ortogonal atau terhadap komplement W itu sama aja dengan U dikurang proyeksi U pada W. Oke, jadi ini hanya pindah ruas saja, jadi nggak ada sulap di sini. Oke, jadi, nah sekarang teoremanya. Jadi ini sekarang bagaimana cara kita menentukan vektor proyeksi U pada W dan vektor proyeksi U pada komplement W. Nah, jadi teoremanya kita punya seperti ini. Jadi misalkan kita punya ruang hasil K dalam V, dan misalkan V itu punya subruang namanya W, dan W ini berdimensi hingga. Nah, jadi di sini ada dua kasus. Jadi misalkan W ini kan subruang dari V. Misalkan W ini punya basis ortonormal, basisnya adalah S, di mana S-nya itu adalah V1, V2, sampai Vn. Jadi ini basis bagi W ya, bukan bagi V. Basis bagi W. Oke. Nah, di sini kalau misalkan U suatu vektor di V, jadi U ini vektor di V ya, basis ini punya W, tapi vektornya di V. Oke. Nah, di sini kita bisa memproyeksikan U pada W, dan hasilnya adalah menjadi kali dalam U, V, V1 ditambah kali dalam U, V2, V2, tambah seterusnya sampai ditambah kali dalam U, Vn dikali Vn. Itu kalau basis ini adalah basis ortonormal. Jadi basis ortonormal ini penting di sini. Oke. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua bagaimana kalau basisnya tidak ortonormal tapi hanya ortogonal. Kalau dia hanya ortogonal, jadi di sini S ini masih sama, basis bagi W, dan W itu subruang dari V. Cuman di sini basisnya bukan ortonormal lagi tapi ortogonal. Nah, di sini rumusnya jadi sedikit berbeda. Rumus proyeksi U pada W mirip seperti yang di atas, cuman sekarang dibagi dengan panjang V1 kuadrat, panjang V2 kuadrat, dan seterusnya. Jadi dibagi dengan panjang masing-masing vektor pada basis ortogonalnya. Oke, kenapa? Karena sebenarnya kita mau membentuk basisnya menjadi basis ortonormal. Makanya makanya vektor-vektor di basis ini kita normalkan, dibagi dengan panjangnya masing-masing di sini gitu. Setelah itu kita gunakan teorema yang pertama ini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya untuk yang pertama. Jadi di sini perhatikan kalau proyeksi W terhadap U ini adalah anggota W, ya kan? Kan di sini W1 itu adalah anggota W di sini kan. Sementara W1 itulah yang kita sebut menjadi proyeksi U terhadap W. Oke. Makanya di sini kita bisa perhatikan kalau vektor ini adalah anggota W, terus basisnya ortonormal. Oke. Nah, karena dia basisnya ortonormal, artinya si W W1 ini berdasarkan teorema terakhir di video atau slide basis ortonormal, kita dapat W1 ini atau si vektor proyeksi ini yang ingin kita cari, ya kan? Kita dapat dia menjadi kombinasi linear dari basis-basis di W kan. Cuman kombinasi linearnya sekarang adalah W1, V1
sebagai koefisien V1-nya, terus koefisien V2-nya adalah W1, kali dalam W1 dan V2, dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan teorema yang sudah kita bahas di video basis ortonormal, ya kan? Cuman di sini ingat W1 itu adalah U kurang W2. Kenapa? Karena ya di sini kan W1 itu yang ini, U dikurang W2 kan. Jadi W1 sama dengan U kurang W2. Oke? Karena berlaku seperti ini, ya kita dapat W. Dan ingat juga W ini kan anggota, W ini kan proyeksi U pada komplemen W. Jadi artinya dia anggota komplemen W kan. Artinya si W2 ini tegak lurus dengan semua vektor-vektor di basis. Karena basisnya adalah basis punya W. Dan W2 adalah anggota W komplemen. Jadi dia tegak lurus terhadap semua V. Semua V1, V2 sampai Vn. Ya kan? Nah, artinya di sini kalau kita kalikan dalam W1 dengan W2, kita kalikan dalam W1 dengan setiap VI, jadi I ini 1 sampai N ya, jadi W1 V1 atau W1 W2 dan W1 W3 dan seterusnya. Nah, W1 ini kita substitusikan menjadi U dikurang W2 dari sini. Nah, dengan sifat kali dalam, ini bisa kita distribusikan, kita dapat seperti ini, tapi karena W2-nya anggota W komplemen dan VI ini adalah basis untuk W, jadi dia tegak lurus. Artinya ini pasti 0, artinya kita dapat W1, VI itu sama dengan U, VI. Oke? Dan ini berlaku untuk setiap I. Artinya di sini W1 V1 itu menjadi U, V1, W1 V2 itu menjadi U, V2, dan di sini dan seterusnya sampai W1, Vn ini menjadi U, Vn karena dia sama aja. Oke. Ya, artinya terbukti apa yang kita inginkan ya. Jadi di sini ini W1 kita dapat formula yang kita inginkan. Itu kalau basisnya ortonormal. Kalau basisnya ortogonal, bagaimana caranya? Jadi di sini basisnya sudah ortogonal. Ya, kita bisa ubah basis S-nya menjadi ortonormal dengan cara menormalkan. Jadi yang tadinya basisnya tadi V1, V2 sampai Vn, ini basis ortogonal, kita normalkan, artinya kita bagi dengan panjangnya. Kita bagi dengan panjangnya, jadi ini harusnya dengan panjangnya. Tapi nanti kita ulangi proses pembuktiannya. Pembuktian di atas kita ulangi, nanti kuadratnya akan muncul gitu. Kuadratnya akan muncul. Oke. Jadi mungkin untuk sebagai latihan bisa kalian coba ulangi proses di atas. Jadi ulangi proses pembuktian di atas bagaimana caranya supaya nanti hasil akhirnya dapat formulanya seperti ini untuk basis ortogonal. Jadi langkah pertamanya sudah diberikan di sini, ulangi proses di atas. Oke. Nah, itu bukti dari teoremanya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh. Jadi di sini misalkan di contoh pertama, misalkan kita punya R3. R3 itu dilengkapi dengan hasil kali titik di sini. Jadi gunakan kali dalamnya adalah kali titik ya. Dan misalkan W itu subruang dari R3 yang dibangun oleh basis S ini. Jadi S ini basis bagi W, bukan R3 ya. Kalau basis R3 kan harus ada 3 vektor. Kalau ini basis bagi W. Jadi S ini basis bagi W, di mana S itu anggotanya V1 dan V2, V1-nya vektor ini dan V2-nya vektor ini. Nah, soalnya adalah tentukan vektor proyeksi ortogonal dari vektor U itu adalah vektor 1, 1, 1, ke subruang W. Artinya kita mau diminta cari W1-nya atau cari proyeksi U terhadap W-nya. Oke. Dan tentukan juga vektor komplemen ortogonalnya. Artinya kita diminta mencari vektor ini, proyeksi U terhadap W dan juga proyeksi U terhadap komplemen W. Nah, di sini kali dalamnya adalah kali titik ya. Jadi perhatikan di sini kali dalamnya adalah kali titik. Artinya ya kita bisa langsung gunakan, dan basis ini ortonormal. Basis ini, jadi basis V1, V2 ini basis ortonormal. Oke. Jadi kenapa basis ortonormal? Karena dia ortogonal dan panjangnya masing-masing 1 berdasarkan kali titik. Nah, di sini kita hitung caranya, kita hitung U.V-nya.
Jadi harusnya yang kita hitung adalah kali dalam U, V. Tapi karena kali dalamnya kali titik, makanya kita jadi hitung kali titiknya ya. Jadi U dot V1 kita hitung, dapat 1. Dan U dot V2-nya kita hitung juga, dapat min 1/5. Nah, di sini S-nya basis ortonormal. Karena basisnya ortonormal, artinya kita bisa langsung gunakan rumus ini gitu. Di mana rumusnya tadinya awalnya kali dalam U, V1 ditambah kali dalam U, V2 dikali vektor V2, tapi kali dalamnya adalah kali titik, makanya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini rumusnya tidak kita bagi dengan panjang kuadrat karena basisnya sudah ortonormal. Kalau basisnya belum ortonormal atau masih ortogonal ya harus dibagi dengan panjang vektor masing-masing basisnya ya. Jadi dibagi panjang V1 kuadrat, di sini dibagi panjang V2 kuadrat kalau dia belum ortonormal. Cuman di sini dia sudah ortonormal, jadi kita bisa langsung gunakan rumus yang ini. Ya, sekarang tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Jadi U dot V1 udah kita hitung, 1, jadi di sini jadi V1 aja. Di sini U dot V2-nya min 1/5, jadi makanya jadi min 1/5 V2. Nah, di sini tinggal kita hitung V1-nya tadi vektor ini, V2-nya vektor ini. Nah, setelah kita hitung kita dapat proyeksi U pada W itu menjadi 4/25,1, min 3/25. Nah, itu adalah vektor proyeksi ortogonalnya. Nah, sekarang komplemennya gimana? Jadi vektor komplemennya adalah vektor proyeksi U pada komplemen W itu sama aja dengan U dikurang proyeksi U pada W. Jadi U vektor awalnya dikurang vektor yang sudah kita hitung ini. Ya tinggal kita hitung aja. Dapat seperti ini. Jadi ini pengurangan biasa. Nah, di sini dapat kita periksa kalau kedua vektor ini yang sudah kita dapatkan, kalau kita dot produkkan hasilnya 0. Artinya memang si vektor U proyeksi U pada komplemen W ini memang tegak lurus dengan vektor proyeksi U pada W. Gitu. Jadi kedua vektor ini memang vektor yang tegak lurus sesuai dengan namanya, yang satu di W, yang satu di komplemennya. Lebih lanjut kita juga bisa periksa kalau vektor ini tegak lurus dengan vektor-vektor V1 dan V2. Di mana V1 dan V2 itu adalah basis bagi W. Jadi memang si vektor ini memang anggota W ortogonal atau anggota komplemen W. Oke, jadi ya soalnya terbukti sampai di sini, jadi sampai di sini hitungannya selesai. Nah, kalau ini ilustrasinya aja, jadi kira-kira kan dia tadi soalnya di R3 kan. Jadi di sini W itu subruang yang dibangun V1 dan V2. Jadi ini V1 dan V2. W itu dibangun oleh kedua vektor ini. Dan vektor U itu vektor yang di atas ini gitu. Nah, di sini proyeksinya adalah kita proyeksikan dia ke proyeksi terhadap U terhadap bidang W adalah yang ke bawah ini gitu. Jadi ini vektor proyeksinya. Oke. Nah, contoh berikutnya sekarang masih sama di R3. Cuman sekarang tidak menggunakan kali dalam titik, tapi menggunakan kali dalam yang aturannya diberikan seperti ini. Jadi kali dalamnya adalah U, V ini sama dengan 3U1V1 ditambah 4U2V2 ditambah 5U3V3. Nah, sekarang misalkan kita punya lagi subruang W, subruang dari R3 ya, dibangun oleh basis S yang anggotanya adalah V1 dan V2, di mana V1 itu vektor 010 dan V2 itu adalah vektor min 101. Sekarang soalnya tentukan proyeksi vektor U itu 111 terhadap subruang W. Dan tentukan juga vektor komplemen ortogonalnya. Jadi ini sama soalnya seperti yang soal di atas tadi. Soal ini sama sebenarnya, cuman kali dalamnya bukan kali titik lagi. Jadi hanya beda di kali dalamnya. Nah, jadi di sini, tapi yang pertama perlu kita perhatikan, vektor basis S ini bukan basis ortonormal. Dia sudah ortogonal, karena kali dalamnya adalah 0, kita hitung, tapi belum ortonormal. Karena panjangnya nggak 1. Artinya, kalau kita mau mencari vektor proyeksi U pada W dan proyeksi U dan komplemennya, nah, berarti kita gunakan rumus yang dibagi panjangnya tadi itu. Nah, artinya di sini ya, sebelum kita menghitung rumusnya, bisa kita cari dulu kali dalam U, V1-nya dapat sekian,
dan kali dalam U, V2-nya dapat 2. Ini dengan aturan kali dalam yang diberikan pada soal. Nah, di sini artinya rumusnya menjadi seperti ini. Jadi nggak beda dengan yang nomor 1 tadi. Jadi sekarang kita harus membagi dengan panjang kuadratnya. Oke, karena di sini panjangnya tidak 1. Tapi tinggal dimasukkan aja semuanya. Jadi kali dalam yang kita udah dapat, panjangnya juga kita udah hitung, tapi dikuadratkan. Kita masukkan ke angka-angkanya, jadi kita dapat vektor proyeksi U pada W adalah vektor ini. Dan vektor komplement ortogonalnya, ya tinggal kita kurangi aja. Jadi U dikurang vektor proyeksi ini gitu. Jadi kita dapat vektor ortogonalnya, dan di sini bisa kita periksa kalau kali dalam dari kedua vektor ini menjadi 0. Artinya memang kedua vektor ini adalah vektor yang saling ortogonal. Makanya ini adalah vektor komplement ortogonalnya. Dan ini hati-hati di sini gunakan kali dalam yang diberikan pada soal. Jadi setiap mengerjakan soal hati-hati kali dalamnya harus diperiksa. Jangan berasumsi menggunakan kali titik. Oke, jadi sampai segini aja video ini.